Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu kemarin. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian manajemen, pekerjaan manajer itu apa, bagaimana mereka mengelola organisasi, dan tingkatan-tingkatan dari manajer itu apa saja gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara seorang manajer itu mengelola tantangan-tantangan, baik itu dalam internal organisasi sendiri maupun tantangan yang ada di luar organisasi. Oke, langsung kita masuk ke materi ya. Di pertemuan hari ini kita akan membahas 4 sub pokok pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai manajemen view. Dalam manajemen view ini kita akan membandingkan tindakan manajer menurut dua pandangan mumpuni dan pandangan simbolis. Kemudian yang kedua adalah constraint and challenges. Dalam constraint and challenges ini kita akan membahas mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi seorang manajer di lingkungan eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu organization culture. Dalam organization culture kita akan mendiskusikan karakteristik dan arti penting budaya organisasi. Dan yang terakhir kita akan membahas current issues. Dan di current issues ini kita akan mempelajari isu-isu terkini dalam budaya organisasi yang saat ini sedang terjadi. Ketika menjalankan tugasnya, manajer ini punya kinerja ya kan. Nah, kinerjanya itu bisa dipandang dari dua sudut pandang, yaitu omniponen dan simbolik. Bagaimana mereka berkinerja itu dipandang dari dua sudut pandang ini. Nah, omniponen atau mungkin kalian bisa sebut sebagai pandangan mumpuni tadi ya, adalah anggapan bahwa para manajer bertanggung jawab langsung atas keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi. Jadi kalau organisasinya berhasil, ya itu berarti manajernya yang pintar mengelola. Kalau misalkan organisasinya gagal, ya berarti kesalahan manajernya dalam mengambil keputusan. Itu menurut pandangan omniponen. Kualitas dari sebuah organisasi ditentukan oleh kualitas dari seseorang, yaitu manajernya. Jadi kalau ada perusahaan yang gagal, dia anggap kualitas manajernya atau orang yang mengelola organisasi itu jelek gitu. Kalau perusahaannya bisa maju, berkembang dengan pesat, ya dia anggap manajernya ini orang yang punya skill bagus, dia pinter dan lain sebagainya gitu. Selain itu, manajer bertanggung jawab untuk performa dari sebuah organisasi. Baik dan buruknya performa dipengaruhi oleh pengaruh manajer dalam sebuah organisasi. Jadi, pada dasarnya atau pada intinya dalam pandangan omniponen ini, mereka beranggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi itu adalah akibat dari perbuatan si manajernya, akibat dari keterampilan, skill, dan kompetensi manajernya. Itu menurut anggapan omniponen. Nah, bagaimana bedanya dengan anggapan atau pandangan simbolik? Kita lihat di slide berikutnya. Menurut pandangan simbolik, hal yang berperan paling besar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi adalah faktor-faktor di luar kendali para manajer. Nah, sampai di sini kalian bisa pahami ya bedanya omniponen dan simbolik. Omniponen tadi beranggapan kalau misalkan keberhasilan atau kegagalan organisasi itu terjadi karena peran manajernya. Sedangkan kalau pandangan simbolik itu beranggapan bahwa yang berperan dalam keberhasilan atau kegagalan dalam organisasi itu adalah faktor-faktor di luar kendali para manajer. Jadi kalau omniponen fokusnya pada manajernya, kalau simbolik fokusnya pada hal-hal eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh manajernya gitu. Kemampuan seorang manajer mempengaruhi pencapaian perusahaan. Sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti ekonomi, customer, kebijakan pemerintah, pesaing, kondisi industri, teknologi, dan aksi dari pendahulunya. Jadi kalau misalkan tadi ya, omniponen itu beranggapan kalau
perusahaan sukses berarti pinternya si manajer mengelola perusahaan, tapi kalau menurut pandangan simbolik ini, kalau ada perusahaan sukses belum tentu manajernya pinter. Bisa jadi karena ekonominya saat itu sedang bagus, customer-nya memang sudah banyak, atau kebijakan pemerintahnya yang memihak mereka, pesaingnya yang kurang kompeten dan lain sebagainya. Intinya adalah kalau dari simbolik ini fokusnya adalah pada hal-hal yang sifatnya di luar kendali manajer. Tadi kita sudah mempelajari mengenai dua pandangan mengenai tindakan yang dilakukan oleh manajer ya. Pandangan yang pertama beranggapan bahwa manajer itu sangat powerful. Kemudian pandangan yang kedua beranggapan bahwa manajer itu sangat useless gitu loh. Yang satunya beranggapan semua keberhasilan itu atas kerja manajer, yang satunya beranggapan keberhasilan atau kegagalan itu bukan kerja manajernya tapi faktor eksternal. Nah, tetapi pada kenyataannya tidak terjadi seperti itu gitu. Manajer itu tidak selalu powerful dan juga tidak juga terlalu useless gitu. Kenapa? Karena tindakan manajer, apapun yang dilakukan manajer, baik keputusan, kebijakan atau yang lainnya, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang paling utama dalam yang mempengaruhi mereka adalah lingkungan organisasi atau organizational environment dan organizational culture. Jadi ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Internalnya adalah culture yang ada di dalam perusahaannya seperti apa atau organisasinya seperti apa. Kemudian eksternalnya adalah lingkungan organisasi di luar organisasi itu gitu. Nah, kita akan membahas mengenai bagaimana sih kultur atau budaya organisasi itu mampu mempengaruhi manajemen di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah kultur organisasi atau budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu apa? Budaya organisasi adalah sehimpunan nilai, prinsip, tradisi, dan cara bekerja yang dianut bersama oleh dan mempengaruhi perilaku serta tindakan pada anggota organisasi. Jadi, bisa dikatakan segala sesuatu yang ada di dalam organisasi itu bisa dianggap sebagai budaya organisasi. Beberapa hal yang berkait dengan budaya organisasi adalah value, simbol, ritual, mitos, dan praktik kerja. Jadi budaya organisasi itu tidak melulu tentang bagaimana nilai-nilai yang dianut atau bagaimana simbol organisasinya. Nah, tetapi juga berkaitan dengan praktik kerjanya. Jadi misalkan nih budaya dari Google itu dilihat dari praktik kerjanya, mereka santai, fleksibel, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh budaya organisasi pada Google. Contoh budaya organisasi pada organisasi yang lembaga kepemerintahan, contohnya nih, misalkan lembaga kepemerintahan kecamatan, misalkan apa budayanya, mereka terstruktur, birokratif, administratif, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan budaya organisasi. Nah, implikasi budaya organisasi itu apa? Yang pertama, culture is a perceptions. Jadi budaya organisasi itu bukan sesuatu yang bisa kita bentuk atau bisa kita sentuh ya. Simbolnya bisa kita sentuh mungkin melalui simbol-simbol yang ada di perusahaan gitu ya atau organisasi, tapi bentuknya itu kita nggak bisa melihat bentuk budayanya seperti apa. Misalkan tadi ya Google punya budaya fleksibel. Nah, fleksibel itu yang seperti apa kan kita nggak bisa pegang fleksibel ya. Itu yang disebut sebagai culture is a perceptions. Kemudian yang kedua, culture is shared. Jadi budaya organisasi itu di share atau diberikan, dipahami oleh
semua orang yang di dalam organisasi mereka saling berbagi, mau itu levelnya manajer, mau itu levelnya karyawan, mau itu levelnya cleaning service, semua yang ada di dalam organisasi itu mereka berbagi budaya yang sama gitu. Dan yang terakhir adalah culture is descriptive. Culture is descriptive di sini maksudnya adalah budaya organisasi bukan tentang bagaimana kita atau orang yang ada di dalam organisasi itu suka atau nggak suka terhadap apa yang ada di dalam organisasi itu, tapi bagaimana mereka melakukan itu. Jadi bagaimana cara mereka melakukan budaya yang diterapkan di dalam organisasi itu, itulah yang disebut dengan culture is descriptive. Nah, di slide ini sudah dijelaskan mengenai beberapa dimensi budaya organisasi. Yang pertama, attention to detail, outcomes orientations, people orientations, team orientations, aggressiveness, stability, innovations, and risk taking. Jadi, ini adalah dimensi-dimensi budaya organisasi. Misalkan nih aggressiveness, dilihat dari sejauh mana karyawan yang ada di dalam perusahaan itu punya sifat agresif dan kompetitif daripada kooperatif. Jadi sejauh mana tingkat kompetitif dalam perusahaan itu bisa dikategorikan sebagai dimensi budaya organisasi, yaitu dimensi aggressiveness. Kemudian contoh berikutnya adalah team orientation. Team orientation yang dimaksud di sini adalah sejauh mana pekerjaan itu dilakukan secara tim daripada dilakukan secara individual. Jadi misalkan kalau ada organisasi atau perusahaan yang dia kebanyakan pekerjaannya dilakukan secara tim, berarti mereka punya culture yang team oriented. Kalau misalkan pekerjaannya banyakkan dilakukan oleh individu, berarti mereka individual oriented gitu. Atau team orientednya rendah, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian outcomes orientation, contoh berikutnya ya. Outcome orientation itu adalah sejauh mana manajer yang ada di dalam organisasi itu fokus pada hasil atau outcomes daripada bagaimana outcome itu diraih. Jadi fokusnya adalah pencapaian, bukan pada prosesnya. Kalau si manajernya ini lebih fokus pada pencapaian, dia ngasih target, itu berarti si manajer itu atau organisasi itu punya budaya yang outcome orientationnya tinggi. Kalau manajernya atau perusahaannya itu lebih mementingkan bagaimana kamu mencapai itu, memotivasi, melihat proses, artinya outcome orientationsnya rendah, berarti orientasinya pada proses, seperti itu. Lain-lainnya juga seperti ini, people orientations, kemudian innovation and risk taking, sejauh mana karyawan yang ada di dalam perusahaan itu menunjukkan keinginan untuk melakukan inovasi dan mengambil risiko. Stability, bagaimana atau sejauh mana organisasi itu memutuskan dan melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan status mereka. Attention to detail, sejauh mana mereka memperhatikan detail-detail yang ada di dalam perusahaan dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa pelajari di buku kalian. Jadi ini adalah dimensi-dimensinya. Kalau misalkan ada perusahaan yang dia punya budaya orang bahwa manajer dan orang-orang yang ada di dalamnya itu harus memperhatikan detail, birokratif dan lain sebagainya, mungkin dia punya budaya yang attention to detailnya tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa dipahami bagaimana dimensi budaya ini mempengaruhi culture atau budaya organisasinya gitu. Nah, ini adalah contoh penerapan dimensi tadi, contohnya ya. Dimensinya ada attention to detail, outcome orientations, people orientations, team orientations, aggressiveness, stability, innovation, and risk taking. Contohnya ada organisasi A dan organisasi B. Misalkan nih di organisasi A attention to detailnya tinggi, berarti mereka sangat detail
dalam pekerjaannya, sedangkan organizations B rendah. Berarti mereka tidak terlalu memperhatikan detail, yang penting oke, yang penting jalan gitu. Kemudian outcome orientations. Kalau organizations A dia rendah, berarti apa? Berarti dia kurang memperhatikan achievement, dia lebih fokus pada prosesnya. Organizations B tinggi, berarti organizations B ini fokus pada hasil atau pencapaian. Kemudian people orientations, kalau organizations A rendah, kalau organizations B tinggi, berarti orientasi organisasi B itu lebih kepada bagaimana mengelola orang-orang. Kemudian team orientations, sejauh mana tugas-tugas itu dilakukan oleh tim. Kalau organizations A berarti cenderung ke individu, organizations B cenderungnya ke tim. Aggressiveness, sejauh mana atau seberapa agresifkah orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu dalam mengambil keputusan. Misalkan organizations B itu tinggi, organizations A itu rendah. Stability-nya, seberapa besar orang-orang yang di dalam organisasi A atau B ini mempertahankan stabilitas perusahaan mereka. Kemudian innovations and risk taking, berarti sejauh mana orang-orang yang ada di dalam organisasi itu encourage atau mendorong adanya inovasi dan mau mengambil resiko gitu. Budaya yang kuat atau strong culture. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan strong culture itu? Mungkin kalian sering dengar, oh budayanya di ini kuat banget nih, budaya di perusahaan A kuat banget nih. Nah, apa sih sebenarnya budaya kuat itu? Budaya organisasi yang kuat adalah budaya organisasi yang nilai-nilai dasarnya tertanam secara kokoh dan diterima secara luas oleh para anggota organisasi. Jadi, budaya yang kuat itu bisa terjadi kalau nilai-nilainya itu tertanam kuat dan juga diterima secara luas. Jadi harus tahu semua dan tertanam kuat gitu. Itu yang disebut dengan strong culture. Nah, faktor apa yang mempengaruhi budaya yang kuat pada organisasi itu? Pertama, size of the organizations. Jadi, kalau perusahaannya terlalu besar, biasanya budayanya kurang kuat karena manajemen sesuatu yang lebih besar itu kan lebih sulit daripada kita manajemen perusahaan yang kecil ya. Perusahaan yang kecil kan mungkin kita belum punya anak perusahaan dan lain sebagainya. Tapi kalau perusahaan besar punya anak perusahaan dan lain sebagainya, itu kita akan lebih sulit memanagenya, dan mungkin budaya organisasinya tidak sekuat kalau kita memanage perusahaan yang kecil. Kemudian age of the organization, jadi seberapa lama organisasi itu berdiri itu mempengaruhi kuat atau tidaknya budaya juga. Kalau organisasinya itu semakin lama, nilai-nilainya kan semakin tertanam dengan kuat. Nah, itu bisa mempengaruhi kuat atau tidaknya budaya organisasi. Yang ketiga adalah strength of the original culture. Yang ketiga adalah rate of employee turnover. Nah, rate of employee turnover itu misalkan nih, kita punya perusahaan dalam 1 tahun ada karyawan yang resign sebanyak 50 orang, padahal karyawan kita cuman 100 misalnya total keseluruhannya. Berarti kan separuh dari organisasi kita itu keluar orangnya, padahal orang-orang ini sebenarnya udah paham budaya kita. Kemudian masuk lagi orang 50 yang belum paham budaya kita. Nah, ini kan bisa mempengaruhi kekuatan yang sudah ditanamkan pada organisasi kita. Berikutnya adalah strength of the original culture. Contohnya adalah UNY dulu kan IKIP ya, dulu adalah sekolah kependidikan. Nah, sekarang meskipun kita bukan kependidikan, tapi culture kependidikan di dalam IKIP yang lama itu masih tertanam kuat di dalam UNY. Misalkan kita mengatur cara berpakaian. Kalau misalkan kalian kuliah di sekolah swasta, mungkin mereka tidak mengatur sedemikian rupa ya cara berpakaiannya, tapi karena kita kependidikan punya nilai-nilai kependidikan yang harus dipatuhi, makanya itu harus diatur dan masih tertanam kuat. Kemudian selanjutnya clarity of cultural value and beliefs.
Jadi sejauh mana budaya itu nilai-nilainya itu jelas, bisa dipahami oleh semua orang gitu. Kalau budayanya jelas bisa dipahami, ya orang-orang akan bisa melakukan itu ya kan. Itu yang akan membuat budayanya kuat. Tapi kalau nggak jelas ya nggak akan bisa dilakukan dong gitu. Nah, apa sih manfaat budaya yang kuat bagi organisasi? Setidaknya ada 3 manfaat kalau misalkan organisasi itu punya budaya yang kuat. Yang pertama, menciptakan komitmen yang kuat karyawan terhadap organisasi. Jadi kalau kita sudah punya value yang sama, itu kan orang itu lebih merasa terikat ya dengan kita. Jadi komitmennya akan lebih tinggi terhadap organisasinya. Yang kedua, membantu proses rekrutmen dan sosialisasi karyawan baru. Karena semuanya sudah memegang budaya yang sama, proses rekrutmen dan sosialisasi ini lebih mudah. Nggak cuman bagian HRD yang melakukan sharing budaya, tetapi lingkungannya itu akan secara tidak langsung uh, uh, memberikan pembelajaran atau sosialisasi terhadap karyawan baru mengenai budaya yang mereka anut. Dan yang ketiga adalah memperkuat performa organisasi melalui inisiasi dari karyawan. Karena tadi value-nya sudah jelas, kemudian ada ikatan, makanya karyawan akan termotivasi untuk melakukan inisiasi dan kemudian akan meningkatkan performa organisasi. Dari mana sih sumber budaya organisasi itu? Ada banyak sekali sumber-sumber budaya organisasi. Beberapa di antaranya sudah ada di slide kalian. Yang pertama, organizations founder, dari visi misi yang sudah dibentuk oleh founder organisasi itu. Nah, dari visi misi itu kan kita punya pegangan, punya nilai yang kita pegang teguh gitu ya, yang kita jadikan dasar. Nah, itu yang menjadi sumber budaya organisasi. Kemudian best practice atau apa yang telah dilakukan sebelumnya, itu akan memberikan sumber atau gambaran budaya organisasi. Kalau misalkan sebelumnya kita itu kinerjanya atau cara kerjanya, praktek kerjanya adalah dengan banyak melakukan inovasi, katakanlah seperti itu. Nah, berarti budaya organisasi kita inovatif, risk taking dan lain sebagainya, itu bisa jadi cerminan. Behavior of top management, jadi bagaimana keputusan dari manajemen puncak yang ada di dalam organisasi itu sedikit banyak mempengaruhi organisasi. Kalau top manajemennya orangnya visioner, kemungkinan kebijakan-kebijakannya akan visioner juga. Nah, akan mempengaruhi kinerja bawahannya dan akan mempengaruhi budaya organisasi juga. Kemudian ya, merekrut calon karyawan yang fit atau memiliki kesamaan budaya pribadi dengan perusahaan. Ini salah satu cara atau sumber budaya organisasi. Kalau kalau ada yang dinamakan dengan person organizational fit, person job fit. Nah, merekrut calon yang fit atau sesuai, memiliki kesamaan, itu bisa menjadi sumber budaya organisasi. Kemudian sosialisasi karyawan baru untuk beradaptasi dengan budaya organisasi itu merupakan salah satu sumber budaya organisasi juga. Kita mengenalkan budaya organisasi kepada karyawan baru untuk memperkuat budaya organisasi yang sudah ada.
Nah, di slide kalian sudah ada tampil mengenai perbedaan strong organizational culture sama weak organizational cultures. Ciri-cirinya sudah ada di situ. Strong culture itu value widely shared. Jadi nilai-nilainya sudah um, ter ter apa ya? Terinternalisasi secara merata. Semua orang tahu budaya organisasinya seperti apa. Kalau weak culture itu values limited to a few people, usually top management. Jadi kalau cuman top manajemennya aja yang punya value yang sama, itu berarti culture-nya masih rendah. Kemudian culture conveys consistent message about what's important. Kalau weak culture sense contradictory message about what's important. Jadi pesan-pesan yang diberikan mengenai apa yang penting di dalam organisasi itu tersampaikan. Nah, kalau misalkan yang weak culture itu budayanya itu memberikan pesan-pesan yang kontradiktif mengenai apa yang kontradiktif itu berarti berkebalikan ya, bertentangan dengan apa yang menjadi hal-hal yang penting dalam organisasi gitu. Kalau misalkan nih UNY punya nilai takwa, mandiri, cendekia dan lain sebagainya ya. Nah, kalau budayanya kuat, nilai-nilai itu tersampaikan secara konsisten. Nah, kalau budayanya rendah, nilai-nilainya itu tidak tersampaikan. Pesan-pesannya itu tidak tersampaikan. Kemudian ciri berikutnya, most employees can tell stories about company's history. Nah, salah satu cirinya adalah mereka mengerti sejarah mengenai organisasinya. Kalau weak, kalau yang budayanya lemah, mereka nggak ngerti tentang sejarah yang dimiliki oleh organisasinya. Kemudian ciri berikutnya adalah employee strongly identify with culture. Karyawannya itu teridentifikasi baik dengan budayanya, mereka mencerminkan budaya-budayanya gitu. Kalau weak culture itu mereka tidak mencerminkan budaya-budaya yang ada dalam organisasi. Misalkan budaya organisasi di kepolisian atau TNI, mereka disiplin. Nah, orang-orang yang mencerminkan itu kalau misalkan polisinya disiplin, tepat waktu dan sebagainya, itu berarti culture-nya strong. Karena memang culture dalam TNI dan lain sebagainya kan seperti itu. Nah, kalau misalkan ada TNI tapi dia telat dan lain sebagainya, nah itu berarti culture-nya weak. Kemudian strong connections between shared value and behavior. Ini yang tadi ya, apa yang jadi pegangan mereka, kemudian apa yang dilakukan itu mencerminkan budaya yang mencerminkan lemah atau kuatnya budaya. Tadi misalkan nih, UNY adalah takwa, mandiri, cendekia, kreatif, inovatif. Nah, kalian inovatif nggak tuh? Kalau kalian belum merasa inovatif, berarti budayanya masih rendah. Kalau kalian sudah merasa, oh saya inovatif, berarti kalian punya budaya yang kuat, sejalan dengan yang ada dalam visi misi nilai-nilai perguruan tinggi. Nah, kemudian bagaimana karyawan mempelajari budaya organisasi? Bisa dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, stories, yaitu narasi melalui sebuah kejadian, event, atau cerita seseorang. Ketika kalian masuk, mungkin kalian tanya-tanya nih, oh dulu gimana sih ceritanya kita punya perusahaan ini, dulu gimana sih kita ceritanya bisa bikin gedung di sini dan lain sebagainya. Itu melalui cerita. Kemudian rituals, melalui serangkaian aktivitas yang mengekspresikan nilai-nilai organisasi. Misalkan nih, ritual yang dilakukan adalah kerjanya cepat, ekspresi nilainya katakanlah iya tadi ya, cepat, berarti dia punya deadline dan sebagainya. Itu aktivitasnya.
Kemudian material simbol adalah aset fisik yang menjelaskan atau membedakan sebuah organisasi dengan organisasi lainnya. Material simbol yang ada di dalam organisasi itu apa? Itu bisa merupakan cerminan atau kita bisa mempelajari budaya organisasi dari situ. Yang terakhir adalah language atau jargon, kalimat motivasi, dan semboyan yang spesifik dapat merujuk pada suatu nilai pada organisasi, visi, misi, atau nilai-nilai tadi ya contohnya. Jargon, kalau di FA Bright, nah itu salah satu contoh kita mengenalkan budaya kita kepada orang-orang gitu. Nah, dari mana sih budaya organisasi lahir? Di buku kalian sudah ada dan di slide ini sudah dijelaskan bagaimana alur organisasi itu lahir. Biasanya ketika pertama kali organisasi itu didirikan, mereka punya filosofi-filosofi yang dianut oleh foundernya. Misalkan nih, saya merupakan pendirinya, nilai-nilai yang saya anut apa sih? Nah, itu yang kemungkinan akan jadi budayanya. Saya dan satu teman saya punya sharing visionsnya, kita punya filosofi yang ingin kita bangun dalam sebuah perusahaan. Nah, itu yang akan jadi budayanya kemungkinan nanti. Kemudian dari filosofi ini kita akan mengeksekusinya dalam bentuk selection kriteria. Baik itu selection dalam hal apapun ya, baik itu kebijakan, kemudian rekrutmen dan lain sebagainya. Ini contohnya di sini selection terhadap top management. Kemudian dilakukan sosialisasi. Nah, dari beberapa hal tadi kemudian menghasilkan organizational culture. Itu adalah salah satu contoh menurut saya ya. Karena ada beberapa cara organisasi itu lahir, budaya organisasi itu lahir, tapi secara umum diawali dari filosofi yang mendirikan organisasi itu. Nah, bagaimana keputusan manajemen itu dipengaruhi oleh budaya? Karena tadi kan kita sudah melihat ada budaya kuat, budaya lemah. Nah, budaya itu kan mempengaruhi semua aspek yang ada di dalam organisasi, termasuk keputusan manajemen. Kemarin kita sudah mempelajari secara umum keputusan manajemen itu atau pekerjaan manajemen itu ada 4. Planning, organizing, leading, dan controlling. Planning katakanlah the degree of risk that plans should contain, whether plans should be developed by individual or team, the degree of environmental scanning in which management will engage. Jadi dalam melakukan planning yang ada di dalam perusahaan, sejauh mana sih kita mau ambil risiko? Apakah budaya kita agresif? Kalau budaya kita agresif, berarti kita kemungkinan akan sangat inovatif dan berani mengambil risiko. Itu salah satu contoh pengaruh budaya terhadap keputusan manajemen dalam hal planning. Kemudian organizing tentang bagaimana kita mengorganisasikan orang-orang yang ada di dalam organisasi ya. Contohnya, whether tasks should be done by individuals or in teams. Jadi, apakah kita mau bagi tugasnya itu ke dalam tim atau lebih cenderung ke individu? Itu berarti tadi ya, misalkan organisasi kita cenderung ke team orientations, berarti kemungkinan tugas-tugasnya akan kebanyakan diselesaikan oleh tim. Kemudian leading, what leadership styles are appropriate. Nah, ini salah satu yang kuat juga ya kalau budayanya itu. Misalkan seperti di apa ya, TNI katakanlah ya yang paling gampang. Mungkin budayanya leadership style-nya yang cocok adalah otoriter. Mereka harus punya power yang kuat dalam memerintah bawahan. Keputusannya terpusat dan lain sebagainya. Controlling, contohnya what criteria should be emphasized in employees performance evaluations. Jadi kriteria apa yang akan digunakan di dalam menilai kinerja karyawannya tadi ya kita sudah
Melihat apakah cenderung ke prosesnya, apakah cenderung ke hasilnya. Berarti kalau cenderung ke proses, berarti budaya kita proses oriented atau proses orientations gitu. Nah, tadi kita sudah mempelajari lingkungan internal organisasi yang berupa organizational culture yang cukup panjang ya. Bagaimana organizational culture itu berkembang dan mempengaruhi keputusan manajemen. Sekarang kita akan melihat lingkungan eksternal dan stakeholder. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor dan kekuatan yang berbeda di luar organisasi tetapi mempengaruhi kinerja organisasi. Jadi banyak sekali faktor di luar organisasi yang bisa mempengaruhi kinerja organisasi. Kalian bisa sebutkan ada ekonomi, sosial, budaya luar maksud saya ya. Ada banyak sekali politik juga. Kemudian stakeholder itu siapa? Pihak-pihak dalam lingkungan organisasi yang memiliki pengaruh terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh organisasi, itu yang disebut sebagai stakeholder. Sorry, ini ada yang typo nih di slide-nya ya. Stakeholder nih siapa yang punya pengaruh? Banyak sekali, nggak cuma pemegang saham ya. Customer punya pengaruh kan terhadap tindakan organisasi. Atau apalagi ya selain customer, ada banyaklah stakeholder yang mempengaruhi organisasi. Nah, itu termasuk lingkungan eksternal. Nah, tadi sudah kita lihat pengertian lingkungan eksternal dan stakeholder. Sekarang apa saja maksud saya yang termasuk dalam lingkungan eksternal? Ada banyak sekali. Bisa kalian lihat di slide. Lingkungan eksternal itu bisa berupa global, bisa berupa political atau legalnya, bisa berupa socio-cultural, teknologi yang sekarang sangat berkembang dengan cepat. Demografi itu juga bisa mempengaruhi organisasi. Ekonomi juga bisa mempengaruhi organisasi. Contohnya ya sekarang nih, ekonomi kita sedang mengalami penurunan. Kita sedang mengalami resesi. Tentu saja itu akan mempengaruhi organisasi, mempengaruhi keputusan manajer dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan eksternal ada public pressure group, ada supplier, ada customer, ada kompetitor. Itu ada lingkungan-lingkungan yang kaitan erat dengan organisasi ya. Nah, yang terakhir adalah stakeholder. Siapa saja sih stakeholder yang dia punya pengaruh terhadap organisasi? Tadi ada customer, employees, unions, shareholder maksud saya, ke communities, supplier kita, media sangat luar biasa sekali sekarang pengaruhnya ya, government, trade and industry associations, competitors, dan social and political actions group. Jadi ini stakeholder yang punya pengaruh terhadap organisasi. Oke, jadi pertemuan kita hari ini sampai di sini mengenai pandangan-pandangan terhadap manajemen atau manajer, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan mereka. Ada apa saja? Tadi ada faktor internal eksternal, internal budaya organisasi, eksternalnya ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu ada lingkungan itu sendiri dan stakeholder. Oke, terima kasih atas perhatiannya dalam pertemuan hari ini. Kalau misalkan ada yang tidak paham atau kurang bisa dipahami, bisa dikontak saya secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.